Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Enterprise C yang beranggotakan Ariza Azhara Syufiana, Pradana Febrian Mutadlo, Naufal Reza Falevi, Arel Kurniawan, dan Mirzan Abdullah. Kami mengangkat Previan and Ranks Zahra sebagai objek penelitian. Toko PND Zahra merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan aneka makanan dan minuman. Usaha dagang ini berlokasi di Jalan Muhammad Hatta, Pasar Baru, Padang, Sumatera Barat. Toko PND Zahra memiliki struktur organisasi yaitu pemilik dan pegawai, di mana sang pemilik yaitu Ibu Ita memiliki 2 pegawai yang memiliki 2 role atau peran yang berbeda. Role tersebut adalah kasir dan pegawai barang. Deskripsi objek dan studi kasus. Berdasarkan jurnal yang kami teliti, dalam menjalankan proses bisnisnya, toko Provian dan Drang Zahra ini mendapatkan kendala dalam mengelola laporan keuangan. Pada saat ini, laporan keuangan di toko Provian dan Drang Zahra masih tidak tercatat dengan baik, dikarenakan dalam proses penjualan dan pembelian untuk pencatatan dan faktur sebagai bukti transaksi tidak terkomputerisasi dan belum menghasilkan laporan transaksi pembelian dan penjualan yang jelas, sehingga pemilik kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian dari bisnisnya. Hal ini tentu sangat tidak efektif dan efisien karena dapat mengakibatkan pemilik usaha lambat dalam mengambil keputusan untuk menjalankan bisnisnya. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi pada Provian and Drang Zahra, karena ERP dapat menghasilkan informasi akuntansi atau laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, yang bisa berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga pada penelitian ini, aplikasi ERP yang digunakan adalah aplikasi Accurate Accounting. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aplikasi Accurate Accounting mampu meningkatkan kualitas informasi laporan penjualan di PT Emas Citra Dinamika. Oleh karena itu, penulis melakukan dengan judul Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan pada Usaha Dagang Perlengkapan dan Aksesoris Mobil menggunakan aplikasi Accurate Accounting. Detail permasalahan. Berdasarkan studi kasus yang ada pada poin di atas, maka permasalahan yang ada pada usaha Provian dan Drang Zahra dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual membuat catatan tidak tercatat dengan baik, sehingga hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan jumlah penjualan pada faktur. 2. Dalam proses bisnis memiliki kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian dari bisnisnya, menyebabkan pemilik lambat dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan bisnisnya. 3. Tidak adanya pengelolaan yang efektif dan efisien menyebabkan kurangnya integrasi antar keseluruhan organisasi mencakup keuangan atau akuntansi, manufaktur, penjualan, dan pelayanan, serta manajemen sebuah pelanggan. Dan dari permasalahan tersebut, maka kita dapat mencari solusi yang tepat agar penelitian dapat bermanfaat bagi pemilik usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis proses bisnis pembelian dan penjualan barang sehingga mengetahui alur kegiatan dalam pencatatan keuangan. 2. Menerapkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi Accurate Accounting pada toko Provian dan Drang Zahra. 3. Menganalisis dan membandingkan hasil penerapan aplikasi dibandingkan proses sebelumnya. Dari penjelasan studi kasus di atas, maka kami mengusulkan modul-modul ERP yang berpotensi untuk dapat diterapkan. Yang pertama ada modul Customer Relationship Management atau CRM. Modul ini digunakan untuk melakukan proses pendataan pelanggan agar data pelanggan dapat tersusun dengan baik. Alur proses bisnis yang dilakukan adalah pelanggan membuat data pesanan dengan memilih barang yang ingin dibeli. Kemudian pelanggan menerima pesanan dan memeriksa apakah pelanggan sudah memiliki kartu pelanggan atau belum. Jika belum, maka pegawai akan meminta data diri pelanggan dan membuat data pelanggan baru. Jika sudah, maka data pegawai akan memasukkan data pesanan dan melanjutkan proses transaksi. Kemudian jika transaksi berhasil, maka data pemesanan akan masuk ke dalam riwayat data pembelian pelanggan. Kemudian modul Sales Management. Modul ini digunakan untuk melakukan proses penjualan agar penjualan dapat lebih terorganisir dan juga terintegrasi dengan baik. Alur proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan mengambil barang yang ingin dibeli secara langsung. Kemudian jika ada barang yang tidak diketahui letaknya, maka pelanggan akan bertanya kepada kasir. Kemudian kasir akan mencek stok barang pada aplikasi. Jika stok barang ada, maka kasir akan mengambilkan. Jika stok barang tidak ada, maka proses berhenti. Kemudian pelanggan memberikan barang yang dibeli ke kasir untuk dihitung.
Kemudian kasir menghitung total belanjaan dan menginputnya pada aplikasi serta memberikan faktur belanja. Kemudian kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian kasir menyerahkan barang dan faktur pembelian ke pelanggan. Yang ketiga adalah modul purchase management. Modul ini digunakan untuk melakukan proses pembelian barang agar pembelian dapat rekapitulasi dengan baik dan efektif. Untuk alat prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer melakukan pengecekan stok barang dengan aplikasi. Yang kedua, jika stok barang ada, maka tidak dilakukan pemesanan dan proses berhenti. Ketiga, jika stok barang tidak ada, maka manajer akan membuat daftar pesanan pada aplikasi. Yang keempat, manajer melakukan pemesanan ke supplier. Yang kelima, manajer menunggu barang pesanan lebih kurang 2-3 hari dari supplier. Yang keenam, manajer menerima barang dan faktur pembelian dari supplier. Yang ketujuh, manajer mengecek barang sesuai daftar pesanan di aplikasi. Yang kedelapan, jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka manajer melakukan konfirmasi ke supplier dan proses berhenti. 9, jika barang sesuai dengan pesanan, manajer memasukkan data pembelian ke aplikasi. 10, manajer melakukan pembayaran ke supplier. 11, manajer meminta karyawan melakukan penyimpanan dan penyusunan barang. Ke-12, karyawan menyimpan dan menyusun barang. Yang keempat adalah modul Accounting and Finance. Modul ini digunakan untuk akuntansi dan keuangan pada suatu perusahaan. Untuk alurnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan akan memberikan barang yang ingin dibeli. Yang kedua, pegawai akan menerima barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, pegawai akan menginputkan data pemesanan ke dalam sistem. Yang keempat, data yang diinputkan akan tersimpan ke dalam database. Yang kelima, pegawai akan menghitung jumlah faktur belanjaan yang selanjutnya akan disimpan juga ke dalam database. Yang keenam, setelah jumlah total transaksi terhitung, maka pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah transaksi yang tertera. Yang ketujuh, kasir akan menyelesaikan proses di dalam sistem setelah pembayaran berhasil dilakukan. Yang ke-8, setelah keseluruhan proses transaksi telah dilakukan, maka selanjutnya adalah perekapan data transaksi yang masuk. 9, nantinya output dari perekapan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.